Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mesem. Kali ini kita akan berbicara mengenai pengalaman menggunakan Yamaha Freeko ya 125cc dari sisi pengguna motor Suzuki ya, karena Mesem termasuk Suzuki lover nih. Oke, untuk Freeko ini tipe terendah dengan harga baru 19 jutaan ya. Nah, di Freeko ini sudah memiliki speedometer digital, kemudian tangki bensinnya ada di sebelah kiri bagian depan, jadi tidak perlu buka jok belakang. Kemudian di sebelah kanan ada kunci sekaligus tombol untuk bagasi dan juga tangki. Nah, kemudian di tengah ada gantungan juga, masih diberikan gantungan. Untuk dek cukup lebar dan panjang, jadi cukup lega. Tetapi kalau untuk selonjoran ini nggak bisa, sudah saya coba itu kurang nyaman lah kalau mau selonjoran, kurang panjang. Nah, joknya ini sangat lebar dan panjang ya, tapi untuk bagian depan itu agak tipis busanya sehingga cepat panas di kendarainya, sehingga kita nggak bisa berlama-lama di satu posisi, harus geser-geser lagi. Untuk pengemudi belakang disediakan footstep aluminium. Nah, untuk ban belakang ini cukup lebar ya, dengan ukuran lebar 110, tinggi 90 dan velgnya 12 inch. Yaitu teman-teman untuk bagian belakang. Kalau dari samping Yamaha Freeko ini sebenarnya nggak terlalu besar ya, kayak mungil gitu, tapi mungkin karena lebarnya itu ya. Nah, untuk fitur-fitur di sebelah kiri ada rem tangan, ini yang berfungsi saat parkir atau saat berhenti di tanjakan biar kita tidak mundur ya. Pengoperasiannya cukup praktis, tinggal dipencet aja, kemudian kita tarik, dia akan terlepas sendiri ya. Cukup mudah. Kemudian ada pengatur lampu jauh dan dekat, lampu sen, serta klakson di sebelah kiri. Di sebelah kanan ini ada lampu hazard ya, klip-klip kiri kanannya. Kemudian ada starter di sini. Nah, untuk di tengah ada indikator speedometer digital ya. Kita coba pakai kunci ya untuk membuka jok maupun menyalakan. Nah, di sini ada beberapa posisi ya, mulai dari off, open, on, dan ada kunci untuk ke kiri, ke arah kiri itu kunci stang. Nah, untuk membuka tangki maupun bagasi itu kita posisikan ke open lalu kita pencet tombol fuel. Nah, terbukalah tangki bensin. Kita coba lagi ya, open, klik. Nah, mudah sekali ya teman-teman, tanpa turun dari motor kita bisa isi bensin. Menutupnya juga tinggal ceklek. Kalau kita mau buka bagasi belakang, kita pencet tombol seat ya, yang bagian bawah. Kita akan membuka bagasi belakang. Bagasinya sendiri cukup luas, sekitar 25 literan. Itu muat satu motor maupun satu helm, kok motor sih, satu helm. Ini contohnya helm, tapi posisinya itu harus terbalik ya teman-teman, karena udah didesain ada lekukan ledokannya di bawah. Jadi kalau mau posisi berdiri nggak bisa, harus kita posisikan terbalik seperti ini teman-teman. Nah, ini masih ada rongga lain, bisa kita taruh misal jas hujan atau barang belanjaan kalau muat, atau apalah alat-alat kerja mungkin bisa taruh juga di bagasi ini karena cukup lebar ya, apalagi kalau nggak ada helmnya gitu. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, kita akan mencoba lihat indikator digitalnya seperti apa. Kita nyalakan. Nah, seperti ini teman-teman penunjuk kilometernya. Di sini odometer, kita pencet dia akan berubah ke trip. Kita pencet lagi, dia akan menunjukkan voltase baterai ya, kalau kita pencet sekali lagi. Nah, ini voltase baterainya. Oke, saya mau coba fitur lampu hazardnya ya, seperti apa klip-klipnya, kita coba aja ya. Untuk lampu hazard ada indikator saat dia menyala, tapi susah dibedakan sama lampu sen ya. Nah, seperti ini teman-teman klip-klipnya. Oh ya teman-teman,
Untuk lampu hazard ini jangan digunakan saat kita berkendara terus pengen slap slip gitu. Itu lampu hazard itu digunakan hanya pada kondisi darurat, misalnya kita berhenti di pinggir jalan biar pengendara itu tahu kalau ada kendaraan di sebelah kiri misalnya. Oke, untuk tinggi sepeda motor ini sebenarnya nggak terlalu tinggi ya, mungkin karena joknya agak lebar sehingga membuat kita harus posisinya itu agak jinjit. Tapi saya naiki dia sebenarnya nggak terlalu tinggi ya, jinjitnya kita itu masih bisa dikendalikan dalam keadaan berhenti teman-teman. Dia walaupun besar tapi mudah dikendalikan saat berhenti. Oke. Nah kalau dari depan seperti ini ya, nggak terlalu jinjit amat sih. Oh iya, ada yang lupa. Nah, ini ada fitur satu lagi yaitu charger ya. Tapi harus kita belikan dulu chargernya. Dan satu lagi, dia nggak punya jok untuk menempatkan HP kita. Jok depan nggak ada, jadi harus kita kantongin atau masukkan ke jok. Mungkin kalau kabelnya bisa lewat sela-sela jok ya. Nah, selama mengendarai Frigo ini, menurut saya yang paling kerasa itu adalah di kenyamanan shock ya, shock sama kenyamanan saat pengendaraan. Nah, shock breaker depan maupun belakang ini rasanya agak keras ya. Saya nggak tahu apa pengaruh bannya yang lebar dan gede itu atau dari segi shocknya ya, karena kalau saya bandingkan dengan motor yang saya punya satu lagi Suzuki Next itu sangat empuk ya, sangat empuk dan posisi duduknya itu enak gitu. Nah ini mungkin perlu beberapa modifikasi kali ya. Padahal saat saya coba itu posisi ban sudah saya kempeskan ya, lebih rendah daripada tekanan yang dianjurkan. Tekanan yang dianjurkan itu depan 25 PSI sedangkan belakang itu 33 PSI. Itu dari buku petunjuk atau dari keterangan di dashboard depan. Nah, ini kita cek ya. Dari yang dianjurkan 33, belakang ini udah saya kempeskan. Ini ukurannya 30 ya. Ini udah saya kempes, ini udah agak mendingan daripada waktu awal saya pakai. Itu sangat keras. Makanya saya coba turunkan bertahap mana yang paling nyaman gitu. Sementara untuk 30 itu udah termasuk nyaman walaupun masih keras ya. Nah ini teman-teman di dashboardnya ada keterangan berapa tekanan yang dianjurkan, depan 25, belakang 33. Nah untuk roda depan sudah saya kempeskan juga ini. Ini malah sepertinya kempes banget ya. Coba kita lihat berapa tekanannya. Nggak kelihatan dari sini ya. Oke, kita lihat dari sebelah samping aja karena kameranya kurang jelas. Dari sini kita lihat. Nah itu 16,6 teman-teman, padahal udah cukup kempes ya, mungkin bahkan kekempesan kali ya, makanya kurang nyaman. Nah teman-teman yang punya pengalaman gimana sih setting Frigo ini supaya enak dikendari, boleh di share ke ke channel ini, boleh silakan komentar ya. Nah review mengenai kekerasan shock ini sebenarnya saya bandingkan sama motor yang sudah saya punya yaitu Suzuki Next 2012 yang hampir berusia 10 tahun ya. Itu masih sangat-sangat enak pokoknya shocknya. Untuk posisi berkendara nggak bisa selonjoran teman-teman, sangat terbatas ya. Walaupun bisa gonta-ganti posisi tapi untuk selonjoran nggak bisa karena akan mentok teman-teman. Oke, kita coba ke jalan ya teman-teman. Untuk tarikan lumayan enak ini teman-teman, tarikannya enteng. Walaupun saat dia mau start dari berhenti ke jalan itu getarannya agak-agak gimana gitu, ngaget lah istilahnya, nyendat atau ngaget. Tapi kalau udah di posisi jalan dengan kecepatan di atas 20 itu rasanya enak, enteng tarikannya daripada motor saya yang lama ya. Nah oke teman-teman, terima kasih telah melihat video ini. Untuk teman-teman yang sudah punya Frigo bisa sharing ya, silahkan berbagi di kolom komentar dan tentunya jangan lupa subscribe ya.
serta like video-video kami. Untuk project kedepannya saya akan mengetes seberapa irit atau seberapa boros konsumsi BBM dari Frigo ini. Oke, terima kasih Sobat Masyam, dan tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih.